Saudara, pemerintah daerah di Indonesia telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2024. Di saat bersamaan, pemerintah juga memutuskan adanya kenaikan gaji aparatur sipil negara, termasuk PNS, TNI, dan Polri. Persentase kenaikan upah minimum provinsi 2024 berkisar antara 1,2% hingga 7,5%. Sementara persentase kenaikan gaji ASN lebih besar dibanding kenaikan UMP sebesar 8%. Provinsi Maluku Utara jadi wilayah dengan persentase kenaikan UMP 2024 tertinggi, 7,5%. Provinsi Gorontalo, wilayah dengan kenaikan UMP terendah, hanya sebesar 1,2%. Upah buruh telah diputuskan naik, sejauh mana dampaknya bagi buruh dan pengusaha? Kita simak dulu tayangan berikut. Rupiahnya dari 4,9 menjadi 5.067.381. Kalau di DKI sebenarnya ada kelebihannya, ya. Pemda DKI selain menetapkan UMP ada namanya Kartu Pekerja Jakarta. Kartu Pekerja Jakarta mereka mendapatkan bantuan subsidi transportasi gratis. Lantas secara otomatis mendapatkan subsidi pangan. Tahun depan, DKI Jakarta masih menjadi pemegang UMP tertinggi sebesar Rp5.067.381. UMP DKI naik 3,6% atau sekitar Rp165.000 dari sebelumnya yang ada di angka Rp4.900.798. Di saat yang sama, gaji ASN juga diputuskan naik, yakni sebesar 8%. Meski sama-sama naik, elemen buruh protes karena kenaikan UMP terlampau kecil. Mereka menolak persentase kenaikan yang ada karena dianggap merugikan buruh. 3,6% itu kan nggak sampai setengahnya naiknya gaji PNS TNI Polri 8%. Di seluruh dunia, saya ILO Governing Body, salah satu pengurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa berkantor di Jeneva. Nggak ada di seluruh dunia gaji PNS 2 kali lipat naik daripada gaji buruh swasta, nggak ada. Hanya di Indonesia. Kalau alasannya PNS tidak pernah naik 3 tahun, sama, buruh juga nggak naik 3 tahun kok, 2020, 2021, 2022. Itulah alasan pertama kita menolak kenaikan upah minimum yang rata-rata kisaran 3,2 sampai 4,4%. UMP DKI misal 3,6% naiknya, atau kalau dirupiahkan sekitar 165.000. Itu merugikan buruh. Menjawab keluhan buruh, Kemenaker menjelaskan, kenaikan kecil karena upah minimum provinsi tidak diperuntukkan bagi pekerja yang masa kerjanya di atas 1 tahun. Kebijakan upah minimum itu kan sebenarnya hanya untuk pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke bawah. Ya, 1 tahun ke bawah. Tujuannya upah minimum itu adalah untuk menjaga supaya para pekerja yang baru ini, yang masa kerja 1 tahun ke bawah, tidak terjebak dalam kemiskinan karena dibayar upah murah. Nah, karena supaya dia terhindar dari upah murah, maka pemerintah hadir memiliki kebijakan yang dasar regulasinya adalah PP sekarang, PP 51 2023. Pemerintah hadir untuk melindungi, memberikan perlindungan bagi pekerja usia masa kerja 1 tahun ke bawah supaya tidak terjebak upah murah, supaya nggak masuk dalam kemiskinan. Persentase kenaikan UMP tahun 2024 berkisar antara 1,2% hingga 7,5%. Provinsi Maluku Utara menjadi wilayah dengan persentase kenaikan UMP 2024 tertinggi, yakni sebesar 7,5%. Sementara Provinsi Gorontalo menjadi wilayah dengan kenaikan UMP terendah, hanya sebesar 1,2%. Menurut Sarman Simanjorang, anggota Dewan Pengupahan Nasional, besaran kenaikan UMP sudah sesuai regulasi. Namun kedepannya perlu dibuat formula tepat agar UMP mendekati keinginan buruh dan sesuai kemampuan pengusaha. Bagaimana kita ke depan mampu menciptakan formula yang tepat dalam hal ini, ya, karena terus terang bahwa masalah upah ini kan bukan hanya kepentingan daripada serikat pekerja, tapi juga kepentingan pelaku usaha juga ada di sini, gitu loh. Artinya bahwa bagaimana kita ke depan mampu membuat suatu formula yang mendekati bisa diterima semua pihak, akan tetapi kenaikan UMP itu harus sesuai dengan kemampuan dunia usaha. Kenaikan UMP tiap tahun kerap jadi perdebatan antara pemerintah dan pekerja.
Nilainya yang terlampau kecil dianggap tak cukup memenuhi kebutuhan buruh di tengah kenaikan harga bahan pokok dan inflasi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kita bahas kenaikan UMP 2024 bersama Mira Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, ada Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, dan juga Dita Indasari, Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja. Mbak Dita, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam juga untuk Pak Bob, selamat malam juga untuk Mbak Mira. Selamat malam. Baik, saya ke Mbak Mira dulu. Jadi pemerintah bilang perhitungan UMP dibuat sesuai regulasi. Tanggapan Anda, Mbak Mira? Ya, yang pertama kami kecewa ya atas putusan pemerintah karena menetapkan UMP 2024 dengan PP 51/2023. Kekecewaan kami ini tentu pakai dasar ya, karena memang saat ini kami telah mengusulkan kepada pemerintah untuk mengusulkan UMP 2024 itu 15%, tapi kenyataannya sudah terjadi di sekitar 1,sekian% sampai di bawah 7%. Dan kalau dikatakan itu untuk menutupi kemiskinan, menurut saya tidak sama sekali, justru malah makin miskin kalau menurut saya, karena memang kenyataannya kalau kita breakdown dengan angka yang sekarang sudah diberikan, ditetapkan oleh pemerintah, dimasukkan ke dalam satu kebutuhan dasar para pekerja buruh, itu pekerja buruh tidak mendapatkan secara layak dan secara berkeadilan ya. Lagi-lagi kami tentu sangat-sangat kecewa dengan keputusan pemerintah, karena ternyata pemerintah tidak mendengarkan suara hati nurani rakyat dan tidak pro terhadap rakyat, masih pro terhadap upah murah. Oke, kalau Mbak Mira kecewa, Pak Bob bagaimana mendengar atau melihat kenaikan UMP ini? Ya kalau lihat pengusaha kan juga macam-macam ya. Ada yang memang situasi ekonominya bagus, ada juga yang baru pulih dari COVID, ada juga yang struggle, sedang menghadapi penurunan loading seperti sektor tekstil, kemudian sepatu. Mereka mengalami drop order sampai 50%. Jadi situasinya mereka antara hidup dan mati. Ya saya baru saja bicara dengan salah satu pemilik pabrik alas kaki ya di Tangerang. Itu tinggal satu perusahaan loh yang berusia lebih dari 30 tahun. Yang lain udah tutup. Ya, jadi saya juga dapat data-data dari BPJS Ketenagakerjaan, itu ada 210.000 orang yang mengajukan JKP tahun ini. Artinya ada 210.000 orang kehilangan pekerjaan. Nah, jadi menurut saya upah minimum itu refleksinya harus kepada penyerapan tenaga kerja. Nah, sedangkan masalah kesejahteraan buruh, sekali lagi, minimum ini kan upah yang terendah, bukan yang tertinggi ya. Upah terendah. Jadi nggak fair juga ya kalau di-compare dengan ASN ya. Ini upah terendah untuk mereka yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Bagaimana dengan mereka yang lebih dari 1 tahun? Silahkan dibicarakan di bipartit masing-masing perusahaan. Kalau perusahaannya bagus, ya bisa naik lebih tinggi. Tapi kalau perusahaannya nggak bagus, ya disesuaikan. Nah, jadi saya yang terus terang bingung ya, tiap tahun kok kita ributnya untuk mereka yang kurang dari 1 tahun. Oke. Lebih dari 1 tahun kan dibicarain dong di perusahaan masing-masing, ya kan? Dan yang paling tahu kondisi perusahaannya itu kan perusahaannya itu sendiri dan serikat pekerjanya. Baik Pak Bob. Mbak Mira gimana menjawab pernyataan Pak Bob? Ya, yang pertama saya menginformasikan kepada Pak Bob dan juga pihak kementerian, pihak pemerintah bahwa yang demo-demo itu kelihatan kan ya bahwa mereka masa kerjanya di atas 1 tahun 2 tahun. Kenyataannya Pak Bob, mereka itu mendapatkan upah minimum, itu persoalannya. Dan sayang sekali dari pihak pemerintah juga kan nggak ada sanksi untuk para pelaku usaha yang masih ya masih melanggar aturan ini gitu. Ada memang struktur skala upah, tapi peraturan struktur skala upah itu tidak dijalankan oleh para pengusaha yang oknum-oknum tersebut gitu. Maka dari itu mereka teman-teman kami, teman-teman saya yang masa kerjanya 5 tahun, 10 tahun masih UMP Pak Bob gitu. Itu persoalan gitu ya. Lalu yang kedua, kalau dikatakan dari bahwasanya banyak pengusaha yang memang sudah sangat tutup dan sebagainya. Gini Pak Bob, kami meminta kenaikan atau penyesuaian upah sebesar sejumlah 15%, itu satu bukan untuk memperkaya diri, tidak sama sekali.
kami kemarin itu terdampak pandemi COVID 3 tahun gitu ya, 2020, 2021, 2022. Belum lagi kami sengaja di pertengahan tahun 2022 itu kenaikan harga BBM, belum lagi ada peraturan Omnibus Law gitu ya. Dan sekarang dihadapkan dengan kenaikan harga pangan yang luar biasa tinggi. Nah, memang kesannya tadi Pak Bob sampaikan bahwa ini kenapa nih setiap tahun gitu ya ribut soal upah gitu ya. Betul Pak Bob, sepanjang pemerintah negara belum hadir terhadap rakyatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, maka sepanjang itulah yang namanya kita benturan tentang upah gitu loh. Baik. Kalau seandainya misalnya kita bandingkan dengan negara-negara Eropa itu, mereka sudah tidak lagi bicara tentang upah, tetapi mereka bicara tentang bagaimana negosiasinya antara pengusaha dan pekerjanya. Oke. Nah, mereka bicara kesehatan sudah ditanggung oleh negara, pendidikan sudah ditanggung secara free oleh negara, transportasi publiknya juga ditanggung oleh negara, pajaknya demikian. Nah, tetapi kita, negara Republik Indonesia yang kaya raya ini, saya yakin kaya raya dan bisa gitu. Tapi itu tidak hadir negara untuk Baik. rakyatnya ketika memenuhi tentang upah. Gimana tuh Mbak Dita menengahi antara teman-teman buruh dan juga teman-teman pengusaha? Ya, pertama, jadi memang sejak jauh-jauh hari kita sudah menduga bakal ada protes dan ketidaksetujuan terutama dari teman-teman pekerja ya, dan juga mungkin dari sebagian teman-temannya Pak Bob. Makanya sejak bulan Juli dan Agustus kita sudah melakukan serap aspirasi di 18 provinsi, kemudian konsultasi publik di 10 provinsi sepanjang bulan Oktober, dengan harapan bisa mencapai kalaupun bukan kata sepakat, tapi pengertian bersama tentang upah minimum dan upah di atas masa kerja 1 tahun. Oke. Jadi memang ada begini Mbak, ada harapan kita agar upah minimum itu gap atau kesenjangan upah antar kabupaten dan antar provinsi itu bisa dihilangkan atau paling tidak didekatkan. Jadi kenapa kalau kita lihat sekarang upah minimum kota, kabupaten Lebak dan Pandeglang misalnya itu hanya 2,9 juta per bulan. Sementara upah minimum di Kabupaten Tangerang itu 4,5 juta. Jadi ada gap yang besar. Yang tugas kita adalah mengangkat yang di bawah ini, yang seperti Lebak, Tangerang, Ngawi, Magetan, Pacitan, supaya jaraknya tidak terlalu besar dengan Tangerang, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Surabaya, Jakarta misalnya. Nah, untuk itu maka persentase bagi teman-teman yang di Tangerang, di Bekasi, kota-kota industri besar, itu kenaikannya memang tidak mungkin terlalu besar. Karena kita prioritas mendorong yang di kota-kota kabupaten yang upahnya masih kecil, yang masih di. Terus yang kedua begini Mbak, saya senang Mbak Mirah tadi mengangkat persoalan yang krusial. Saya senang banget bahwa teman-teman yang demo ke kantor kami maupun ke kantor pemerintah ya, itu masa kerjanya di atas 1 tahun, tapi upahnya kok masih upah minimum. Padahal upah minimum itu hanya untuk yang masa kerja di bawah 1 tahun. Ini persoalan yang krusial yang harus kita pecahkan agar kita setiap tahun tidak ribut soal upah minimum. Jadi kita sudah sepakat bahwa upah minimum itu hanya untuk yang di bawah 1 tahun. Yang di atas 1 tahun bagaimana? Ya, negosiasi berdasarkan kinerja, kompetensi, loyalitas dan sebagainya, dan kemampuan perusahaan. Nah, kita Mbak, karena kita ingin anak-anak di atas 1 tahun ini upahnya jangan upah minimum lagi, maka kita sudah memberikan tugas juga wewenang kepada Dewan Pengupahan untuk melakukan monitor struktur skala upah di tiap-tiap daerah. Jadi skala upah itu harus dibuat oleh perusahaan supaya teman-temannya Mbak Mirah ini masa kerja 2 tahun, 5 tahun jangan lagi dibayar sebesar upah minimum karena itu memang tidak fair gitu. Jadi saya setuju Mbak Mirah, kita perkuat struktur skala upah melalui Dewan Pengupahan dan melalui bentuk-bentuk sanksi dari Kemenaker bagi perusahaan yang tidak menerapkan struktur skala upah bagi pekerjanya yang di atas 1 tahun. Oke, bagaimana tuh Mbak Mira? Tahun ini konflik kita ini. Ya memang itu yang kita harapkan sanksi, garis bawahi sanksi ya. Persoalannya selama ini tuh kita sering mengadu juga kan ke Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan pemberian kawan-kawan upahnya malah masih ada yang di bawah UMP gitu ya, dan masih UMP udah bertahun-tahun. Toh sanksi itu tidak pernah muncul dengan alasan pemerintah menyampaikan bahwa kalau kami berikan sanksi misalnya pahitnya itu penutupan, maka yang rugi
yang merasakan ini juga nanti negara gitu ya, pengangguran menjadi lebih banyak lagi gitu ya. Nah artinya itu serba salah juga tuh pemerintah. Yang kedua, saya sampaikan kepada Mbak Dita sebagai perwakilan pemerintah gitu ya. Ini Mbak, kalau menggunakan formulasi PP 51 2024 yang inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dan koefisiensial tertentu, nggak fair gitu menurut saya. Jadi kalau saya melihat itu belum ada proyeksi, kalau bagaimana mungkin kita akan menghitung angka masa depan, angka tahun depan, tapi indikatornya itu tahun yang sekarang, angkanya kan nggak fair kalau menurut saya. Itu kami usulkan 15% itu kita menggunakan angka yang lebih fair indikatornya. Baik. Apa itu indikatornya? Inflasi sama, tapi kita juga inflasi tahun sekarang, tapi proyeksi inflasi untuk tahun depan. Pertumbuhan ekonomi yang sekarang, kita menggunakan juga proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan. Lalu kita menggunakan 64 item komponen hidup layak, itu lebih fair kalau menurut saya dibandingkan ada rumus atau elemen koefisien tertentu, nilai tertentu, itu lebih membingungkan kalau menurut saya. Oke, Pak Bob, ini kabarnya kalau UMP naik seperti apa yang teman-teman buruh inginkan, akan banyak PHK yang terjadi. Betul demikian, Pak Bob? Saya udah sampaikan, itu kan angka-angkanya. Ya tahun ini aja, tahu nggak kita berapa yang mencairkan JHT? 3,3 juta. Ya, bayangkan 3,3 juta orang keluar dari pasar kerja. Pada waktu yang bersamaan ada 3 juta yang lulus sekolah, yang masuk pasar kerja, yang kita harus cari pekerjaan. Jadi saya lihat bahwa persoalan di negara kita ini adalah pekerjaan. Nah oleh karena itu, tadi kan sudah bicara dengan Bu Mira. Bu Mira ini teman saya di Dewan Pengupahan Nasional. kita ini udah bertahun-tahun nih ya sama Bu Mira untuk cari solusinya. Kita udah sepakat nih persoalannya ada di mereka yang lebih 1 tahun. Struktur skala upah sebenarnya itu jawabannya. Tinggal sekarang bagaimana law enforcement-nya gitu loh. Supaya situasi yang tiap tahun berulang-ulang ini harus diputus gitu loh. Ya, kita juga di pengusaha nggak ingin juga kita berdiri di atas upah buruh itu, kita nggak ingin gitu loh. Kita ingin buruh kita sejahtera gitu loh. Nah oleh karena itu di Apindo juga kita sekarang ini sedang menggalakkan sertifikasi pelaku-pelaku yang menjalankan human resource management di perusahaan, dan di situ termasuk diajarkan bagaimana membuat struktur skala upah. Tapi memang persoalannya sejak 2012 itu sampai 2017 itu upah naik tiap tahun tuh 20%. Setelah itu naik tapi masih tetap di atas 10%. Akibatnya apa? Struktur skala upah tuh hancur. Hancur semua. Jadi yang namanya manajer HRD ya udah nunggu aja lah nanti keputusan upah minimum, nanti dia tinggal adjust terus lihat upah sundulan. Itu situasi yang terjadi. Nah oleh karena itu kita juga tidak ingin situasi seperti ini terus berlangsung. Malu dong sama negara tetangga yang nggak pernah ada demo soal upah minimum. Kita ingin putus ya situasi seperti ini, ya kita bangunlah ya bagaimana membangun sosial dialog di perusahaan, bagaimana membangun struktur skala upah ke depan sehingga situasi yang seperti ini enggak terus tiap tahun jadi isu politik. Bagaimana Mbak Dita? Ya, pertama memang kita berharap monitoring pada pelaksanaan struktur skala upah itu menjadi tugas kolektif ya. Selain tugas pemerintah juga tugas Apindo memonitoring anggotanya yang jangan sampai bandel tidak menerapkan struktur skala upah untuk teman-teman yang bekerja di atas 1 tahun. Juga teman-teman serikat pekerja, lalu di dalam Dewan Pengupahan bisa lebih proaktif untuk mengawasi perusahaan-perusahaan agar menerapkan itu. Yang kedua, tadi saya baru dialog dengan teman-teman di kantor ya di PHI. Bagaimana mekanisme sanksi yang pas kalau ada perusahaan yang tidak menerapkan SUSU. Kita singkatannya SUSU, struktur skala upah. Itu. Kalau tadi yang Mbak Mira bilang kalau kita tutup perusahaannya, kita bekukan, kita larang beroperasi sebagian atau seluruhnya, memang akan ada dampak sosial ekonomi yang jauh lebih luas. Apakah kemudian kita memberikan sanksi berupa frozen, dibekukan atau ditunda layanan-layanan kerjaan yang mereka butuhkan sampai seluruh persyaratan terkait PKB ya, peraturan perusahaan dan perjanjian kerjasama itu memuat struktur skala upah di dalamnya dan
dijalankan dengan benar. Kalau soal tidak memberikan upah minimum atau melanggar upah minimum itu memang sudah ada sanksinya pidana. Tapi kalau untuk struktur skala upah memang harus lebih dipertegas lagi, diperkuat lagi karena itu wilayah bipartit, Mbak. Jadi memang sanksinya pun sejauh ini masih administratif. Mbak Mira, bagaimana mendengar penjelasan ini, cukupkah menurut Anda? Ya, yang pertama pemerintah harus menurunkan harga-harga barang kebutuhan pokok. Karena kalau upahnya seperti ini, dia tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Harus turun karena harga beras sekarang ini naik 20%, harga bahan-bahan kebutuhan pokok yang lainnya juga naik. Cenderung malah tidak terkendali saat ini dan ini menjadi sangat berat bagi kami. Yang kedua, kami minta kepada pemerintah untuk buat satu kebijakan gitu ya, yang jangka panjang itu berdampak diterimakan kepada buruh secara langsung. Jadi kalau bantuan sosial, pekerja buruh itu nggak merasakan sama sekali dan data itu dipegang oleh para RT, RW, kelurahan dan data itu nggak berubah itu aja. Padahal depan rumah si RT itu orang di PHK, nggak dapat bantuan sama sekali. Yang ketiga, saya minta pemerintah memberikan kebutuhan dasar, memenuhi kebutuhan dasar para pekerja dan seluruh Indonesia. Tolong gratiskan itu yang namanya kesehatan bagi buruh dan rakyat. Tolong gratiskan pendidikannya untuk buruh dan rakyat. Tolong gratiskan itu transportasi publik untuk bagi buruh dan rakyat. Artinya itu menjadi ringan dan Pak Bob, sepanjang kebutuhan dasar rakyat Indonesia ini belum terpenuhi oleh negara, maka sepanjang itu ada keributan atau perlawanan upah dari para buruh Indonesia gitu loh. Lalu yang keempat, kalau menurut saya gini, perspektif negara, pemerintah bahwa menaikkan roda ekonomi itu menjadi tinggi dengan ada investasi, tolong dikoreksi lah kalau menurut saya. Toh kenyataannya juga data menyatakan investasi yang masuk ke Indonesia hanya investasi jasa keuangan. Kalaupun bicara tentang lapangan pekerjaan, itu nggak menarik seperti yang lapangan investasi padat karya, hanya pertambangan, dan itu pun dibawa tenaga kerjanya dari mereka, turnkey project ya. Nah saya minta gitu loh, itu dirubah persepsinya. Gimana kalau upahnya tinggi, maka perekonomian negara pun akan tinggi. Kenapa demikian? Karena akan menaikkan daya beli konsumsi masyarakat. Sehingga barang produksi yang dihasilkan oleh Pak Bob dan kawan-kawan ini akan dibeli karena upahnya tinggi dan kemudian roda ekonomi bergerak dengan baik. Demikian. Selain tadi yang kemudian Anda katakan soal law enforcement-nya akan seperti apa, apalagi kemudian solusi yang menurut Anda akan jadi win-win solution antara pengusaha dan juga buruh, juga pemerintah, Pak Bob? Jadi saya ingin menambahkan sedikit ya bahwa anggota APindo itu 90% itu adalah usaha kecil menengah ya, UMKM. Ya. Hanya beberapa yang memang perusahaan menengah atas ya, dan saya yakin kalau perusahaan menengah atas pasti mereka sudah punya struktur skala upah gitu. Nah, jadi ini sih isu yang udah bertahun-tahun kita bicarain juga dengan Bu Mira nih di Dewan Pengupahan Nasional ya. Jadi memang harus kita selesaikan masalah di tempat masalahnya gitu. Ya, jadi salahnya bukan upah minimum, tapi bagaimana membangun sosial dialog di level perusahaan, kemudian juga bagaimana membangun struktur skala upah dan bagaimana pembinaan dan pengawasan gitu. Menurut saya itu pilarnya itu 3 hal tersebut ya. Dan jangan nunggu November lagi kemudian kita ribut lagi di Kompas TV lagi gitu loh ya. Sejak Januari kita sudah harus mulai melakukan pertemuan-pertemuan sosial dialog dan terus-menerus dilakukan. Kita banyak terima bantuan luar negeri ya. Baik. Mereka menawarkan bantuan luar negeri untuk apa? Sosial dialog. Mereka udah tahu kok. Mereka pengamat luar negeri udah tahu masalah kita tuh tidak ada sosial dialog di level tingkat perusahaan. Itu yang harus kita selesaikan. Dan APindo kita sudah bicara dengan Ibu Menteri ya bahwa kita akan mensupport ya, membantu supaya anggota kita itu mampu untuk melaksanakan sosial dialog di level perusahaan ya. Mengenai sosial dialog itu jadi salah satu isu krusial yang kemudian menyebabkan hal seperti ini terjadi setiap tahun, Mbak Dita. Solusi lain Anda? Ya, pertama memang butuh satu ekosistem sosial ekonomi untuk menopang pekerja agar upah yang mereka terima itu bisa mencukupi. Jadi kita sebetulnya paham dengan keluhan-keluhan teman-teman pekerja karena memang harga barang-barang sekarang ini kan naik ya, gula, beras, minyak goreng itu kan memang harganya naik. Jadi kita paham teman-teman pekerja merasa kok
kenaikannya nggak setara dengan kenaikan harga barang-barang. Jadi memang butuh solusi kolektif bersama untuk mengatasi agar boleh upah tidak naik terlalu tinggi, 20-25%, tapi ada pengendalian terhadap harga barang-barang dan pendataan ulang. Nah, ini usulan yang bagus dari Mbak Mira. Kalau ada buruh pekerja yang ter-PHK, otomatis dia bisa masuk ke dalam zona pekerja penerima bantuan pemerintah, kan begitu tadi ya, supaya dia tidak dikeluarkan dari penerima bantuan pemerintah. Nanti kalau dia sudah bekerja lagi, baru dia dikeluarkan. Begitu. Ini usulan yang bagus. Baik, terima kasih Mbak Dita, Mbak Mira, dan juga Pak Bob sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.